Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monologic by Log News Management dengan saya Ucok Nasti Medani. Prof. Panji Gumilang sangat dekat dengan Palestina tanpa tabir. Industri kelautan Palestina lebih maju dan menjadi sumber inspirasi. Kepulan asap, bangunan hancur, bau amis darah, suara tangisan yang sudah tidak kenal lagi, saya laki-laki, saya perempuan, saya tua, saya muda, saya dewasa, dan saya anak-anak. Semua meraung-raung sejadi-jadinya karena kehilangan orang yang dicintai dan melihat kondisi yang saat ini sangat mengerikan. Tak henti-hentinya suara sirine dan suara peringatan lain berbunyi menandakan saling serang antara militansi Hamas Palestina dan Israel seakan menghantui nyawa manusia di sana. Apakah peran malaikat Israel telah kalian gantikan? Hari ini dimanapun di belahan bumi, bersatu menunjukkan aksi bela Palestina dengan meneriakkan Allahu Akbar, Free Palestine, dan lain-lain. Ada juga yang tidak ikut aksi, namun mereka tetap berkomentar. Gajah di pelupuk mata kok nggak kelihatan, giliran semut di seberang lautan kelihatan. Ada juga yang bilang itu rempang dan lain-lain, kok nggak sebegitu pembelaannya. Ya banyak lain lah yang namanya komentar, seperti polemik gitu. Begitu pedulinya bangsa Indonesia, padahal Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, bukan? Indonesia juga saat ini sedang dirundung banyak masalah. Bencana alam lah, kelaparan, kekeringan, kekurangan pangan, korupsi, belum lagi politiknya yang amburadul. Pecah kongsi katanya, konflik dan keputusan-keputusan, di antaranya soal MK yang belum diputuskan, dan yang terakhir kontroversi kasus Prof. Panji Gumilang. Di balik konflik militansi Hamas Palestina dan Israel, yang harus dilihat adalah sisi kemanusiaan dengan korban sipil yang jumlahnya sudah mencapai ribuan. Entah bagaimana ini dapat diselesaikan, karena sepertinya kedua belah pihak saling mengklaim hak masing-masing, padahal sudah banyak usaha mendamaikan mereka yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Saya izin untuk tidak masuk terlalu jauh soal konflik yang terjadi, karena ternyata ada cerita menarik yang saya dapatkan dari sebuah konten video Al Zaitun Movie. Sekira tahun 2000, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Prof. Panji Gumilang, berbicara tentang Palestina. Ia mengatakan bahwa saya sangat dekat dengan Duta Besar Palestina tanpa tabir, dan mengetahui Palestina dengan proses hubungan diplomatik, mengenal dan menjajaki. Persahabatan yang kuat antara Al Zaitun dengan Palestina yang diwakili oleh Prof. Panji Gumilang dan Ribhi Awad yang saat itu berasal dari Partai Fatah.
Dengan saling menukar cindera mata dan bantuan dari masing-masing dua sahabat itu, Prof. Panji Gumilang pun saat itu sempat menitikkan air mata ketika Palestina sebagai negara yang sedang berjuang masih mampu memberikan bantuan untuk pembangunan Al-Zaitun. Dan itu adalah bantuan negara formal pertama dalam sejarah Al-Zaitun. Kemudian Al-Zaitun memberikan bantuan kepada Palestina untuk perjuangan Palestina. Ya, mungkin bantuannya tidak seberapa. Namun harus kita pahami bagaimana sebuah persahabatan terjadi dalam kondisi yang tidak aman. Pembangunan industri kapal ikan Al-Zaitun itu salah satunya terinspirasi oleh Palestina, di mana Palestina sangat maju dalam industri perkapalan ikannya. Terbukti ketika hasil ikan tangkap Palestina dijual ke Tel Aviv, ya mungkin sampai sekarang. Dan bisa jadi orang-orang Israel kecerdasannya di atas rata-rata karena sering makan ikan dari Palestina. Sayang sekali, Prof. Panji Gumilang saat ini sedang berada di balik jeruji besi. Bila Prof. Panji Gumilang bersama kita semua bangsa Indonesia, sudah pasti kita akan mendapatkan literasi yang tepat dari orang besar bangsa Indonesia, yaitu Prof. Panji Gumilang. Kita doakan Prof. Panji Gumilang ujiannya segera selesai dan dinyatakan tidak bersalah. Bisa kembali menjadi pendidik. Juga tidak lupa konflik Hamas Palestina dengan Israel segera berakhir dengan damai, karena ketika Anda mengangkat senjata, bukan Anda korbannya. Prioritaskan diplomasi kemanusiaan. Mono Logic by Log News Management. Saya Ucok Nasti Medani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.